Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Arsya 27 Channel. Sebelum kita ke topik utama, semoga di hari ini usaha toko rekan-rekan laris manis dan semoga dilancarkan dan semakin berkembang. Jadi untuk video kesempatan kali ini saya akan membuat suatu trik ataupun teknik untuk mengakali bandrol harga di suatu produk. Jadi untuk kita mengakalinya itu ada beberapa cara mengakali supaya kita tetap mendapat untung. Ini diutamakan untuk yang toko-toko pemula ya, karena toko-toko pemula itu biasanya belinya itu atau kita belanja itu berarti hanya pisan ya, nggak bisa beli dusan karena mungkin terkendala soal modal. Jadi ini ada dua cara yang saya berikan untuk mengakali bandrol harga supaya toko kita itu tetap dicap murah. Ini ada ya rekan-rekan, ini ada beberapa produk. Nah, kita ambil random aja ya. Ini kebanyakan memang produk-produk yang banyak memakai bandrol itu produk-produk Wings. Yang pertama, alasan orang ini membuat bandrol ini saya kasih tahu ya. Alasannya yang pertama ini untuk mengendalikan harga retail. Jadi supaya harga produk mereka itu tidak jauh kali dari pasaran misalnya, karena mereka pun takut saingan ya, karena saingannya itu terlalu banyak. Jadi mereka menjaga kualitas kualitas harga mereka di kisaran harga tertentu. Makanya mereka itu membuat harga di bandrol. Itulah yang setahu saya kalau mereka itu buat bandrol harga. Semua produk Wings itu rata-rata untuk sabun atau deterjen itu sudah ada bandrol ya. Jadi untuk beberapa produk ini mungkin membuat sebagian pengusaha toko sembako lumayan pening ya, apalagi yang baru memulai toko sembako. Mereka agak susah menentukan harga yang tepat untuk beberapa produk yang sudah ada bandrolnya, karena sepengalaman saya pun dulu sebelum beli dusan saya pun beli pisan ya. Jadi harganya itu kalau dibilang kita ngambil di grosir eceran itu terbilang tipis kalau saya bilang. Jadi misalnya saya kasih contoh ya, jadi kalau misalnya di grosir ini kita dapat harganya di 4.500 sampai 4.600 per piecesnya. Jadi keuntungan kita cuma 400 perak satu gini ya. Itu pun bisa lebih mahal lagi tergantung grosirannya ya. Macam ini kalau kita ambil di grosir harganya ini 3.750. Jadi keuntungan kita tipis sekali sebetulnya. Makanya saya kemarin itu coba-coba mencari sales supaya kita dapat harga yang lebih murah. Jadi ini ada beberapa solusi atau trik untuk mengatasi produk yang ada bandrol harganya ya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru memulai usaha atau sembako itu, ini saya kasih beberapa trik untuk mengatasi harga yang ada bandrol dengan apabila rekan-rekan membeli secara pisan ya atau pembelian satuan. Jadi misalnya ini saya isi contoh ya. Misalnya saya membeli daya ini 5 piece. Jadi 5 piece itu kita dapat harga misalnya 4.600 lah kita dapat harga. Taruhlah kita dapat grosiran harganya agak murah 4.600. Jadi kita keuntungan 400 perak dikali 5 berarti kan dalam 5 bungkus ini kita dapat 2.000 rupiah.
Jadi ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, rekan-rekan harus mencari sales atau mencari grosir besar untuk membeli dusan. Maksud saya gini, maksud saya belilah salah satu produk yang laris, misalnya daya ini laris, rekan-rekan tetap beli pisan. Saya sarankan jangan dulu. Maksud saya gini, coba untuk mencari grosir yang murah kalau kita beli kotaan. Itu yang pertama, kalau kita belum dapat sales wings. Jadi kalau kita nggak usah banyak-banyak dulu sabunnya, misalnya daya tuh di lokasi rekan-rekan laris, dah daya dulu beli 1 dus. Produk yang lain beli yang misalnya produk BOM, produk misalnya dari produk-produk Unilever, maksudnya jangan dulu beli 1 dulu dus. Jadi kita dapat harga dusan. Jadi kalau kita dapat harga dusan ini di 4.000-an, 4.100 atau 4.200, jadi keuntungan kita kan lebih besar. Itu cara yang pertama, supaya kita mendapat untung lebih besar. Jadi kalau kita udah beli kotaan, kan otomatis keuntungannya besar. Nanti belanja kedepannya bisa mencicil, misalnya ini sekotak, hasil dari ini belikan ini sekotak gitu. Jadi mencicil, artinya mencicil ya, tapi memang tahap ini agak lama. Jadi yang kedua solusinya, misalnya tetap ini beli, tetap rekan-rekan beli pisan, misalnya 5 piece dengan harga 4.600. Jadi tetap rekan-rekan jual di 5.000. Ini supaya konsumen royal ya ke toko Anda, supaya toko Anda itu atau rekan-rekan dicap murah. Jadi cara yang kedua ini, cara mengantisipasi supaya keuntungan kita ada. Jadi keuntungan ini kan misalnya 400 perak, udah itu kalau kita caranya gini, cara yang kedua, di setiap produk itu kan pasti misalnya ada, ini saya contohnya bukan pop mie aja ya, misalnya bukan mie sedap aja, cup yang lain pun bisa. Misalnya cup ini, mie sedap cup ini ada 2 varian rasa. Biasanya ini teknik saya ya, biasanya rasa yang biasa sama rasa pedas itu saya buat 2 harga, walaupun kalau kita ngambil di sales ini harganya sama. Jadi teknik saya untuk supaya keuntungan daya ini naik, saya akan mencuri ataupun mengambil teknik pengambilan dari produk lain. Misalnya gini, misalnya mie sedap ini pengambilan sama 4.500 per cup. Ini sama 4.500 ataupun 4.600. Jadi caranya gini, kalau misalkan ada jual pop mie, Anda buat 2 harga. Kalau misalnya yang harga kare biasa itu di 5.000, yang pedas ataupun yang goreng dibuat 5,5. Jadi keuntungan ini kan lumayan. Jadi keuntungannya 1.000, nya keuntungannya ini 1.000 gopek, ini 1.000, ini 500 rupiah. Jadi saya mengambil keuntungan di produk yang nggak ada label harganya. Jadi misalnya gitu, jadi harganya saya naikkan 500 perak dengan catatan kalau misalnya harga ini masih kena di pasaran ya. Kalau masih kena boleh, tapi kalau misalnya di pasaran rekan-rekan itu tetap 5.000. Misalnya di grocery 5.000, rekan-rekan nggak apa-apa buat 5,5. Ini 5.000, 5,5 biasa itu. Kalau di tempat saya biasa, karena harga yang biasa sama harga pedas itu dibedakan harganya supaya untuk menekan harga pengambilan produk lain. Jadi teknik saya seperti itu dulu ya. Teknik kedua itu yang saya sarankan, harga yang bandrol itu tetap
dijual 5.000, dan cara supaya keuntungan kita ada, ambil keuntungan dari produk lain. Jadi kalau rekan-rekan kurang jelas dari penjelasan saya itu, nanti boleh di komentar, boleh di kolom komentar, boleh tanya maksudnya gimana. Tapi rasa saya sudah jelas lah, intinya rekan-rekan harus pandai mencari ataupun mencari barang-barang yang bisa dinaikkan harganya, supaya produk yang mempunyai bandrol harga itu tetap bisa kita jual dengan harga bandrol. Jadi toko rekan-rekan itu akan dicap toko murah. Itu saja. Oke, apabila video ini bermanfaat, boleh di subscribe, boleh di like, boleh di share juga, boleh di komen-komen, supaya kita mendapat ilmu dan inspirasi untuk toko kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.